Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama dengan seluruh umat Allah di seluruh dunia ini memulai Pekan Suci, diawali dengan Minggu Palma. Dan kita bisa melihat begitu banyak drama-drama yang terjadi, tidak kalah sama drakor. Orang bisa begitu semangat, Hosana putra Daud, dan dalam sekejap bisa juga mengatakan salibkan dia, enyahkan dia. Ya, itulah masa ya tergantung ini, tergantung, apalagi kalau masa bayarnya tergantung siapa yang menjadi cukongnya, siapa yang menjadi orang yang memberikan amplop atau berbagai macam hal yang lain. Makin tidak jelas lagi. Kita sering mengatakan di dalam adagium Vox Populi, Vox Dei. Tapi sekarang masa yang mana dulu? Tidak sembarang suara rakyat itu suara kebenaran. Tergantung siapa yang bayar ini. Tergantung siapa yang kuat bayarinnya. Itulah masa yang bisa kesana kemari, tergantung arah angin, tergantung kepentingan. Maka ya dalam politik tidak ada kawan lawan abadi, yang ada kepentingan. Kalau kepentingan sama, oke. Kemarin lawan jadi kawan, kemarin sekutu jadi seteru. Itu bisa terjadi. Dan dikatakan tadi mereka, Pak Pilatus tahu mereka orang-orang yang mengajukan menuduh Yesus ini untuk diadili karena iri hati. Lihat betapa dahsyatnya kuasa kejahatan itu dalam diri kita dan dalam masyarakat. Kalau yang namanya iri hati itu bisa membuat orang sungguh bisa saling menyingkirkan satu sama lain, bisa menyikut, bisa membabat habis karena iri hati. Maka kisah sengsara yang akan direnungkan hari ini maupun juga nanti secara lebih leluasa di dalam Jumat Agung, moga-moga boleh menjadi cermin, kaca benggala, cermin segede-gedenya. Kita itu yang ada di mana ini? Apakah kita sedang jadi Pilatus? Kalau Anda dalam kekuasaan, dalam jabatan menentukan nasib banyak orang, apakah Anda juga mau bertanggung jawab atau takut menghadapi desakan massa? Desakan dulu massa ya, sekarang desakan media. Media juga tidak semua menyuarakan kebenaran. Tergantung siapa yang punya, tergantung siapa di belakangnya. Sekarang juga makin susah. Mana yang bisa dipercaya berita-berita itu? Tekanan-tekanan seperti itu. Apakah jadi cuci tangan atau menjadi seperti serdadu-serdadu itu yang menggunakan kekerasan? Memang diberi hak kekuasaan menggunakan kekerasan untuk membuat tertib hidup masyarakat, bukan sembarangan menggunakan kekerasan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Kita bisa melihat betapa alasan agama bisa membuat begitu merusak. Ini jahatnya jahat. Maka orang mengatakan kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah yang tidak adil, yang jahat dengan agama atau alasan agama. Ini jahatnya jahat.
agama yang mestinya mendorong orang untuk semakin memiliki penghargaan terhadap martabat manusia, mengusahakan kesejahteraan bersama, justru dipakai untuk kepentingan. Maka kita hari ini boleh melihat contoh dan teladan. Moga-moga ini kita orang Katolik, ini kita udah masuk tahun politik, belum jelas siapa yang akan maju, tapi mari kita lihat sama-sama ini. Apakah orang-orang yang menyediakan diri dan maju ini betul-betul? Mari kita uji, mari kita lihat sama-sama. Jangan jadi pemilih yang bodoh, jangan pemilih yang emosional, tapi yang sungguh-sungguh berpikir apa yang baik untuk bangsa ini. Tadi dikatakan Yesuslah Raja Damai. Dia tidak naik kereta kencana, tidak naik kereta perang, atau kuda yang gagah, atau mobil yang mewah, atau juga pesawat kepresidenan, tapi keledai. Keledai yang dianggap orang ini binatang bodoh, binatang yang bahkan sangat bodoh sampai muncul ungkapan keledai pun nggak akan jatuh ke lubang yang sama itu. Yang dianggap bodoh tidak berarti ini binatang yang tidak ada artinya. Tapi kalau kita membaca dengan benar seluruh Alkitab, nubuat nabi-nabi, justru Sang Mesias yang dijanjikan itu memang naik keledai. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini tandanya. Dan dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudarnya tidak dipadamkan, tetapi ia setia menyatakan hukumnya. Raja damai, lemah lembut. Dan dikatakan kepadanya, Tuhan Allah memberikan aku lidah seorang murid, supaya aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Nah, apakah yang mungkin nanti muncul itu juga mampu seperti memberikan perkataan yang dapat memberi semangat baru, bukan janji surga. Kalau janji semua pasti baik, tapi yang sungguh-sungguh dengan perkataannya membangkitkan, memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Dan juga telinga murid yang mendengarkan. Bisa mendengarkan tidak? Aspirasi yang rakyat yang sungguh, yang memiliki keteguhan hati. Jadi bukan orang yang tidak punya pendirian, keteguhan hati. Lah kalau pemimpinnya aja mencela-mencela nggak jelas, bagaimana kita mau percaya? Punya keteguhan hati. Kalau ini sungguh diyakini membawa kebaikan bagi bangsa ini, maju terus. Yang kedua tadi dikatakan ada bacaan kedua. Ia yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan diri dalam taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Seorang yang memiliki kualitas kenosis, jalan pengosongan diri. Pengosongan diri dari segala kepentingan dan pamrih-pamrih pribadi, kelompok, golongan. Bukan seorang yang narsis, yang mencari diri sendiri, mencari publikasi. Bukan orang yang mengorbankan orang lain, rakyat kecil, tapi yang berani berkorban. Maka bukan yang mencari diri sendiri, tapi yang berani memberikan diri, bahkan mengorbankan diri. Boleh dikata orang-orang yang telah selesai dengan dirinya, sehingga dengan begitu bisa mengabdi, bisa memberikan diri, dan sanggup berkorban. Nah, jalan inilah yang menjadi salah satu hal penting. Apakah kita semua juga melalui pantang puasa ini
semakin dibebaskan dari self love, self will, self interest. Itulah jalan pengosongan diri. Kalau saja, dan kita bisa melihat mereka atau mereka yang pernah menjalankan, memiliki jabatan kekuasaan, yang sungguh-sungguh mengabdi tanpa pamrih, ya ada banyak, tapi mungkin lebih banyak lagi yang belum. Maka perlu kita mohon supaya mereka ada dalam kekuasaan, ada di dalam posisi penting itu, betul-betul berani meninggalkan ego, pamrih-pamrih, selain pamrih terhadap kemajuan bangsa dan negara kita. Dan tadi kembali yang ketiga, ketika Yesus pinjam keledai, ini keledainya dipakai sebagai tanda bahwa inilah Mesias, Raja Damai. Dan pesan Yesus penting, kalau nanti ditanya orang, katakanlah Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan segera. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang pinjam-pinjam, ingat ya kesan Yesus. Yesus pun Pak pinjam segera dibalikin. Jangan ngeles ke sana kemari. Nah, kita boleh bertanya ya, tanda kutip keledai kita itu apa ini? Keledai kita itu apa? Kalau Tuhan butuh, apakah Anda juga memiliki keterbukaan hati dan kemurahan hati untuk memberikannya, melepaskannya? Ingat baik-baik bahwa kita butuh tindakan kecil heroik. Kita semua punya sesuatu, jangan bilang nggak punya apa-apa. Kita punya sesuatu. Nah, apa itu? Dan kalau Tuhan membutuhkan, pertanyaannya, apakah Anda juga rela hati? Apakah Anda murah hati untuk memberikannya? Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh boleh memasuki pekan suci ini, agar kita mulai sungguh-sungguh belajar tidak mencari diri sendiri, tapi belajar memberikan diri, bahkan mengorbankan diri. Dan kalau suatu ketika Tuhan membutuhkan sesuatu dari Anda, moga-moga kita juga memiliki kemurahan hati yang sama, agar Yesus bisa menyatakan rencana kehendak-Nya. Mari kita ikuti Yesus memasuki Yerusalem, berarti ikut jalan sunyi, jalan kenosis, jalan pemberian diri, jalan pengorbanan diri. Itulah jalan menuju kemuliaan. Moga-moga kita semua yang merayakan Paskah nanti sungguh-sungguh bangkit, dan bukan sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang ikut menyalibkan Yesus, sehingga wafat Yesus salib sia-sia. Bersama Yesus hidup kita menjadi penuh. Bersama Dia segala sesuatu mendapatkan maknanya.